Oke. Selamat sore kepada Mas Bimo dan Mas Indra atas perhatiannya ya dan kunjungannya ke KBRI London. Nama saya Mas Riyati Lita Saadia Pratama, nama lengkap saya, tapi saya biasa disebut Lita oleh teman-teman saya. Dan saya adalah koordinator fungsi ekonomi di KBRI London. Itu mungkin perkenalan dari kami, dari saya. Oke, jadi saya akan berbincang dengan Ibu Lita ini tentang pembangunan Indonesia sementara ini. Jadi Bu, saya punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama mengenai ekonomi Indonesia, dan pembangunannya. Dari sisi seorang yang sudah melalui masa-masa yang berbeda di negara kita, yaitu Orde Baru, Reformasi, dan sekarang periode baru di muka politik Indonesia dengan Jokowi. Apa tanggapan Ibu atas pembangunan sosial di Indonesia berkaitan dengan perubahan-perubahan kemiskinan atau pendidikannya? Ya. Gitu. Mas Bimo, terima kasih atas pertanyaannya. Ini yang ditanyakannya adalah hal yang penting ya untuk Indonesia. Dan kebetulan sekali kan seperti Mas Bimo dan Mas Indra juga ketahui, kita baru memiliki presiden baru ya, Presiden Jokowi dan Wapres Pak Yusuf Kalla, dan juga ada kabinet kerja yang baru dilantik tanggal 27 Oktober kemarin. Memang yang kita harapkan akan dilakukan lagi reformasi ya di bidang politik, ekonomi ke depan. Seperti kita juga ketahui bersama, memang dari mulai Orde Baru sampai dengan sekarang pembangunan itu terus berjalan dan memang kita ke arah yang menuju perbaikan lah di segala sisi ya. Khusus untuk pembangunan sosial, memang salah satu tantangan kita adalah mengurangi kemiskinan, mengurangi juga tingkat pengangguran. Seperti kita tahu kan memang Indonesia juga aktif di dalam rangka MDG ya, Millennium Development Goals itu yang tahun 2015. Ada beberapa sektor di situ, salah satunya juga tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan menjadi setengah di dunia itu. Jadi memang itu tantangan-tantangan kita. Mungkin kita berharap aja dengan pemerintahan yang baru ini semua bisa ambil jalan jalan yang terbaik ya untuk kepentingan kita juga gitu. Tapi mungkin juga sebagai informasi, memang kalau standing Indonesia di posisi Indonesia ini di dunia internasional memang saat ini memang sedang baik ya. Artinya memang citra kita dianggap sebagai world player gitu ya. World player. Kita seperti tadi Mas Bimo sudah sampaikan, kita adalah ranking 16 ya untuk ekonomi, datanya dari World Bank. Oleh karena itu kita juga menjadi anggota G20 dan kemudian kita itu ada yang memiliki ada yang dinamakan DPM ya, demographic model, di mana penduduk kita itu sekarang kebanyakan young age, 60% itu di bawah di bawah 39 tahun, dan itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi kita, karena kan workforce-nya makin besar dan dependensi rasionya sampai tahun 2025 itu terus menurun gitu. Jadi which is bagus. Dan kita juga middle class-nya juga sangat besar. Kita diprediksi oleh McKinsey tahun 2012 kemarin untuk saat ini kita adalah ekonomi 16 terbesar di dunia. Tahun 2030 kita ditargetkan untuk menjadi ekonomi ke-7 terbesar di dunia. Oke, jadi kan sekarang Indonesia yang sangat kuat yang Ibu barusan bilang. Tapi apa hal-hal yang menghambat pembangunan Indonesia sementara ini? Ya, kalau untuk di luar, untuk di dunia internasional, memang kalau kita bicara mengenai tantangan yang kita hadapi, pertama memang terkait dengan isu korupsi ya. Bisnis di Indonesia memang selalu dikaitkan dengan korupsi di lapangan. Tapi jadi kita itu adalah masih ranking ke-115 dari 177 negara di Transparansi Internasional yang terkait dengan korupsi. Inggris sebagai perbandingan dia ada di ranking 14. Tapi ini kan juga bukan
ini adalah proses lah. Kita demokrasi, kita masih belajar demokrasi, juga demokrasi setelah 98 ya, Iya, yang 98. 98, kemudian kita buka menjadi desentralisasi, itu kan juga Masih young gitu ya. masih muda. demokrasinya kita masih muda. belajar. Itu satu negara-negara lain perlu puluhan tahun untuk menghapus korupsi ya. Itu salah satu tantangannya. Yang tantangan kedua kalau untuk di Indonesia untuk pembangunan memang sekarang lagi in juga adalah bagaimana kita mengembangkan sektor infrastruktur yang sangat underdeveloped. Jadi di situ kita perlu biaya yang sangat besar. Itu untuk tahun 2015-2019 itu sekitar 565 billion US dollar untuk pembangunan infrastruktur. Jadi kita akan bangun port, airport, kita akan bangun toll road, kita akan bangun railway. Terus kita dengan visinya Presiden Jokowi sekarang kan pembangunan negara maritim. Salah satunya adalah Sea Toll Road. Jadi bagaimana nanti dibangun port-port yang baru itu sekitar akan dibangun sekitar 24 pelabuhan baru untuk menghubungkan connectivity di perairan Indonesia. Jadi di situ oleh sebab itu kita perlu investor dari luar, dan juga mungkin yang penting adalah keputusan pemerintah yang beberapa hari yang lalu adalah untuk men-shift mengalihkan subsidi yang selama ini dialokasikan untuk BBM ke sektor-sektor yang lebih diperlukan, misalnya untuk pembangunan infrastruktur, untuk pendidikan, untuk kesehatan. Nah itu 3 hal penting yang selama ini memang sekitar 27 billion US dollar itu untuk subsidi pemerintah, sehingga harga BBM itu rendah di Indonesia. Itu yang mungkin kalau bisa dihilangkan tantangan itu, mungkin insya Allah kita bisa maju lah. Kita harapkan gitu, lebih baik lah artinya. Oke Bu, itu saja yang saya akan tanyakan. Terima kasih atas perhatiannya juga. Kalau ngerepotin Bu, maaf. Enggak, saya senang kalau Terima kasih Bu ya. Terima kasih, sukses ya.